Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak Ibu semua, saya ingin bertanya dulu nih, Bapak Ibu berasal dari daerah mana saja? Oke, boleh diketikkan di kolom chatnya bisa kita bisa kenalan juga nih, siapa tahu ada yang satu daerah. Kalau tadi saya lihat Bu Lydia Fitrian dari Bekasi, oke betul dari Bekasi ya, gitu. Tadi soal namanya dari Bekasi. Oke, halo Kak Lydia Fitrian, gimana Bekasi kabarnya? Hujan tidak di sana Kak? Gitu kan. Oke, ada Kak Rene dari Surabaya. Wow, luar biasa banget dari Surabaya. Surabaya biasanya panas nih. Kalau pagi ini gimana nih kabarnya Surabaya? Apakah panas juga gitu kan? Oke, ada yang dari Jaksel, ada yang dari Balikpapan juga, luar biasa. Ada yang sudah sampai lewat pulau nih. Kalau kita dari sini dari Jakarta, kebetulan kalau saya Tangerang, Pak, pembicara kita dari Jakarta kayak gitu. Oke. Jadi cukup banyak ada yang dari Ciamis juga gitu kan. Oke, dari dekat pantai nih kalau Ciamis ya gitu kan. Jadi banyak sekali nih daerah-daerah yang ikut untuk webinar edukasi sensitif kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sehingga nanti mungkin bisa diaplikasikan buat Bapak Ibu semua untuk putra-putrinya atau kerabatnya kayak gitu. Nah, jadi sebelum kita mulai saya mau introduction dulu. Kenapa sih tema ini sangat penting gitu kan? Nah, karena IB merupakan salah satu kurikulum internasional jadi cukup favorit di Indonesia gitu kan. Nah, namun banyak sekali nih siswa-siswa yang kesulitan menjalaninya. Dan orang tua pun juga bingung nih, bagaimana sih dampingi anak saya atau putra-putrinya di dalam pembelajaran IB ini. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas bagaimana cara menavigasi gitu, mengarahkan putra-putri kita agar bisa menjalani kurikulum IB ini dengan percaya diri hingga up goal mereka di kurikulum ini bisa tercapai. Nah, kita akan membahas khususnya nanti untuk IB diploma program atau untuk jenjang untuk perkuliahan kayak gitu. Nah, tanpa basi-basi lagi kita akan menjambut nih pembicara yang mungkin sudah tidak asing lagi karena beliau juga sudah pernah sharing ilmunya beberapa bulan yang lalu untuk kurikulum Cambridge dan sekarang beliau akan membahas juga tentang kurikulum IB kayak gitu ya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pembicara kita kali ini kepada Kak Aris Widodo. Berikan aplaus secara virtual. Boleh aplaus secara virtualnya. Oke. Ya, terima kasih Kak Hafiz. Terima kasih Oke. Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Gimana nih Kak Aris nih kabarnya untuk pagi ini? Sehat kah? Baik, Alhamdulillah sehat Kak Hafiz. Oke. Di Dan Jakarta pastinya Utara, semangat. bagaimana Jakarta Utara kabarnya nih? Masih hujan juga kah atau sudah terang nih? Tadi sih hujan sih Kak. Hmm, Itu. sekarang sudah terang ya. Mm-mm. Alhamdulillah ini emang cuacanya mendukung banget nih. Terang menyambut kita nih mungkin di sini Kak Aris nih. Iya, amin. Oke oke. Nah mungkin ada Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah ketemu nih, baru ikut webinar kali ini mungkin pengen kenalan dulu nih dengan Kak Aris nih gitu kan. Nah Kak Aris ini adalah sebagai Kepala Unit SMA Platinum 01 Sinotif. Nah mungkin mau tanya nih kesehariannya ngapain sih Kak Aris gitu? Sebagai Kepala Unit SMA Platinum 01, boleh diceritakan nih Kak Aris nih? Ya, terima kasih Kak Hafiz. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Hafiz ya. Nama saya Aris Widodo selaku Kepala Unit SMA Platinum 01 Sinotip. Jadi Kak Hafiz, keseharian saya kalau di unit Platinum 01 kami membantu student-student untuk international school Kak Hafiz. Hmm. Jadi untuk materi international school kita bantu dalam proses pembelajarannya, Hmm. termasuk di student yang ambil IB ya Kak Hafiz ya, seperti Oke betul. itu. Dan pastinya ada student Cambridge juga, kayak gitu. Semua siswa-siswa di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga Kak Hafiz. Luar biasa ya, udah go internasional ya Iya siswa-siswinya ya. benar, betul sekali. Jadi mudah-mudahan dalam sesi webinar kali ini ya banyak memberikan pengetahuan untuk Bapak Ibu semua dalam bagaimana kita membimbing putra-putri kita nanti dalam proses pembelajaran di IB, terutama yang IB diploma program ya Kak Hafiz Betul. ya. Itu Kak Hafiz. Oke, terima kasih nih buat perkenalannya Pak Arisnya. Jadi saya mau mengingatkan lagi buat Bapak Ibu semua yang jika ada pertanyaan nih, jangan sungkan-sungkan bertanya, silakan diketikkan di kolom chat. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Jadi
jika ada unek-unek, wah anak saya IB ada kesulitan apa, seperti apa bisa diketikkan di kolom chatnya. Oke, sebelum ke pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya ada pertanyaan juga nih Kak Aris gitu kan. Jadi Ya, kalau kurikulum di Indonesia kan cukup banyak ya tadi internasional dan salah satu yang favorit adalah IB. Nah, apa sih yang menjadi perlu dipertimbangkan nih buat orang tua atau siswa-siswa dalam sebelum milih kurikulum IB, poin-poin apa sih yang perlu mungkin biar lebih jelas lagi dipertimbangkan nih kayak gitu, Kak Aris? ya, baik. Terima kasih Kak Hafiz, Bapak Ibu semua. Sebelumnya kan proses webinar saya sebelumnya membahas tentang materi Cambridge dan saat ini adalah tentang IB ya, Bapak Ibu Hmm. ya. Nah, ada beberapa poin yang nantinya program IB diselenggarakan. Saya izin untuk share screen ya Kak Hafiz ya. Silakan Kak Aris. Baik, ya. Untuk bagaimana kita menavigasi untuk siswa-siswi kita atau putra-putri kita dalam mengikuti kurikulum IB supaya bisa lebih percaya diri kembali ya Kak Hafiz ya. Dan dalam proses kita menentukan putra-putri kita untuk ikut IB, ada beberapa poin yang memang perlu kita perhatikan Kak Hafiz, Hmm. yaitu tujuan kita untuk memberikan pendidikan ke putra-putri kita itu arahnya ingin kemana. Hmm. Hmm. Bapak Ibu, saya sarankan memang kalau untuk putra-putri kita dari kecil sudah mulai diarahkan ke poin-poin yang memang kita mau rencanakan. Nah, di IB pun ada step-stepnya Kak Afis sebelum Hmm. kita masuk ke bagian IB diploma program. Nah, IB kurikulum itu terdiri dari yang pertama IB Primary Years Program. Ini diperuntukkan untuk student-student dari umur 3 sampai 12 tahun, Kak Hmm. Hafiz. Hmm. Hmm. Kalau di Indonesia tuh anak-anak SD itulah Oh, kalau tiga tahun diperuntukannya SD tuh atau masih bahkan kalau 3 tahun masih ya playgroup prakuliah mungkin ya, gitu ya. TK Ya, gitu ya. ya sebelum masuk SD. Jadi memang Hmm. IB pun ada kurikulumnya di sana untuk Hmm. menghandle student-student itu. Dan ini sifatnya berjenjang Kak Hafiz gitu. Hmm. Yang kedua adalah IB Middle Years Program. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk anak SMP sampai tahapan ke kelas 10 Hmm. MYP namanya nih Kak. Hmm. Kalau IB Middle Years Program ini gitu. Kemudian selanjutnya masuk ke jenjang berikutnya namanya IB Diploma Program diperuntukkan untuk student umur 15 sampai 18 atau kelas 10 sampai dengan 12 atau kelas Hmm. 11 sampai dengan 12 tergantung peruntukannya. Dan nantinya ujian-ujian itu akan dilakukan di akhir tahun gitu Kak Hmm. Hafiz. Hmm. Hmm. Nah, ini memang kita perlu persiapkan dari awal gitu. Nah, walaupun memang dalam perjalanannya Kak Hafiz, kadang kita baru nyadar seumpamanya setelah Hmm. masuk SMP, oh Betul. Nah. saya ingin anak saya masuk IB, bisa Hmm. Kak Hafiz gitu. Jadi pilihlah sekolah-sekolah di Indonesia yang international school yang memang sudah menerapkan kurikulum IB ini Kak Hmm. Hafiz, gitu kurang lebihnya. Oke, jadi tadi sebelum kita memilih nih kurikulum tadi, kita pastikan dulu nih tujuannya, goalsnya mau kemana gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi mau keluar negeri, apa, dan kalau bisa mungkin sejak awal sudah terplanning. Jadi dari awal dari kecil, oh kamu nanti kuliahnya keluar negeri ya, berarti dari awal kita carikan sekolah yang international program gitu kan. Ataupun mungkin baru pertengahan nih baru sadar nih kan, oh bisa nggak sih kalau udah SMP atau udah SMA baru masuk, kata ada jenjang-jenjangnya ya Kak Aris ya, dari tadi ada dari SD ada primary year program, yang SMP-nya middle year program, sampai yang mungkin SMA mau kuliahnya itu ada IB diploma program. Oke, thank you banget nih Ilmi. Nah, pastinya kan setiap kurikulum itu punya ciri khas masing-masing ya. Mungkin kalau sebelumnya kemarin kita membahas tentang Cambridge itu lebih banyak ke konseptualnya, lebih banyak ke Ya. penalarannya. Nah, kalau di IB sendiri nih, Kak Aris, ada nggak sih jadi yang uniqueness-nya sendiri dari kurikulum IB ini yang berbeda nih dibanding kurikulum internasional yang lainnya? Ya, benar sekali Kak Hafiz. Masing-masing kurikulum ini punya kelebihan masing-masing ya Kak Hafiz ya, termasuk kurikulum IB ini seperti itu. Nah, hal yang memang didapatkan dalam program kurikulum IB ini yang pertama mempunyai keluasan dan kedalaman pengetahuan yang sangat baik gitu. Jadi memang
untuk student-student yang ambil kurikulum IB ini tidak hanya dibekali materi-materi secara konseptual saja, tetapi Hmm. mereka memang kalau kita bicara yang poin kedua berkembang secara fisik, intelektual, emosional, dan etis. Jadi cukup general Bapak dan Ibu, sehingga berpikir kritisnya, intelektualitasnya, emosional pun diajarkan di sana melalui praktek-praktek. Jadi kalau terkenalnya IB itu kurikulum yang memang balance antara teori Dan dan praktikalnya ya. prakteknya gitu. Hmm. Kadang anak-anak itu sudah diajarkan untuk dia seperti anak kuliahan, Kak Hafiz. Hmm. Jadi membuat tugas-tugas atau proyek-proyek. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang ketiga, mereka sangat unggul dalam mata pelajaran akademis tradisional. Artinya di sini adalah eh, IB ini kan memang kurikulum yang kita adopsi dari Swiss sana ya, Swiss Betul. ya. Nah, dalam perjalanannya kalau di Indonesia itu di apa? Adaptasi untuk materi-materi lokal seperti itu. Nah, yang keempat ini tentang selain konseptual yang tadi dikerjakan seperti itu, mereka juga diadaptasikan untuk bisa mendapatkan eh, apa ya, kayak semacam skripsinya gitu ya, ada kuliahnya gitu ya Kak Afis ya. Jadi mereka merangkum semua pembelajaran yang sudah dilalui Kak Afis seperti itu. Jadi minimalnya ada 1.600 kata dalam bentuk paper yang mereka harus tulis semacam penelitian kecil gitu Iya. Kak Afis. Gitu. Oke, jadi lumayan banyak nih keunikan dari kurikulum IB ya Kak Aris ya. Tadi ternyata lebih banyak juga porsi untuk praktikalnya sehingga anak-anak bisa langsung mengimplementasikan mungkin gitu kan teori-teori yang Iya, didapat gitu kan. Terus juga nanti udah seperti di dunia kuliah kalau kita. Jadi ada praktikalnya, ada laporannya, mereka presentasi juga kayak gitu. Dan terakhir ada tugas akhirnya bahkan iya benar Kak Afis. terus Ada akhirnya tugas yang kayak akhir. merangkum pembelajaran mereka sejauh ini seperti apa dituliskan dalam ini paper gitu kan. Nanti mungkin itu akan dipublikasikan ya Kak Aris ya papernya ya. Ya, betul sekali. Oke, oke, oke. Oke, Bapak Ibu saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat nanti kita akan bacakan ya. Oke, nah tadi kan dari segi struktur pembelajarannya nih. Nah kalau nggak salah nih saya pernah dengar di IB sendiri penilaiannya cukup unik Kak Aris sebenarnya. Jadi kalau mungkin Ya, kalau betul. sejauh ini kita tahunya belajar itu dapat nilai oke 100 gitu kan, 90. Nah, di IB katanya itu sedikit berbeda nih untuk penilaiannya. Nah, itu boleh dijelaskan mungkin Kak Aris. Ya, baik. Terima kasih Kak Hafiz. Jadi untuk sistem penilaian di program IB, kalau kita mengenal waktu kita mengalami perkuliahan ya, Hmm, Kak hmm, Hafiz hmm, ya, hmm, skalanya itu 1 sampai 4 hmm, gitu. hmm, hmm, Jadi hmm, 4 itu udah perfect. Nah, kalau di IB ini siswa mendapat nilai berkisar antara 1 sampai dengan 7. hmm, Dengan nilai tertinggi itu 7 gitu. hmm, Pastinya juga harus ada nilai minimum untuk bisa hmm, hmm, lulus. hmm, hmm. Ya, waktu kuliah kan kita juga gitu ya Kak Hafiz ya, ada Betul. nilai minimum yang harus dituntaskan agar lulus. Tetapi kalau untuk memang benar-benar maksimal berprestasi, saya rasa nilai 7 ya nanti dari beberapa mata pelajaran itu akan diakumulasi. Hmm, Kemudian nilai hasil akhir ijazah seorang di sini kita menyebutnya mahasiswa ya, terdiri dari gabungan nilai setiap mata pelajaran. Jadi nanti ada kumulatifnya Kak Hafiz. IPK-nya gitu ya. Gitu. Iya, benar sekali. Kumulatifnya sampai dengan di angka berapa. Nah, ini ijazah diberikan kepada siswa yang memperoleh tidak setidaknya 24 poin. Nah, ini kan kalau kita melihat 24-nya cukup bingung gimana cara ngitungnya ya gitu ya. Hmm, 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 hmm. Seperti itu. Tergantung pada tingkat kinerja minimum tertentu termasuk berhasil menyelesaikan 3 elemen penting dari diploma programnya. Nah, nanti saya coba bantu sampaikan bagaimana eh, minimum nilai yang bisa didapat oleh student-student IB agar lulus Kak Hafiz kayak gitu. Hmm. Jadi 1 sampai 7 skalanya Kak Hafiz. Oke, berarti nilai 1 sampai 7 gitu kan. Nah, terus juga tadi ada juga mungkin kayak mirip kita kuliah tadi kan 1 sampai 4, ini 1 sampai 7 dan ada minimumnya. Kalau ijazah itu harus diberikan setidaknya Mm-mm. dapat 24 poin nih. Nah, ini pertanyaan lagi nih, 24 poin itu tadi mungkin teknis cara ngitungnya gimana sih kan 7.
tiba-tiba dapat 24, itu ada minimum-minimumnya nggak sih? Kayak kayak mungkin subjek yang masih diambil gitu kan Kak Aris. Terus masih ambil subjek apa aja? Itu boleh dijelaskan mungkin Kak Aris? Ya, benar sekali Kak Hafiz. Jadi kurikulum IB ini Bapak dan Ibu semua, mereka ada 6 grup ya, 6 grup yang memang perlu perjelas di sini. Mm, Yang pertama adalah tentang matematik, yaitu pilihan antara standar matematik atau SL atau extended matematik atau matematika lanjutan. mm, Kemudian yang kedua sains. Sains itu kalau kita mengadopsi dengan kurikulum nasional kita itu anak IPA gitu, mm, Bapak dan mm, Ibu. Sains ini terdiri, ini nanti pilihan, tidak semuanya diambil Bapak dan Ibu. mm, Terdiri dari biologi, kimia, fisika, sains lain yang dapat ditambahkan oleh sekolah, ilmu lingkungan, ilmu hayati yang masih berhubungan dengan sains itu sendiri, Kak mm, Hafiz. Kemudian yang ketiga adalah tentang bahasa asing. Nah ini nanti minimal dia harus ambil dua penguasaan bahasa asing yang mau dia ambil, yang untuk berkomunikasi sehari-hari gitu. Nah yang keempat ini adalah tentang pribadi dan masyarakat, artinya untuk materi-materi pelajaran yang IPS, mm, Bapak dan Ibu semua. Ini mempelajari ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lainnya. Yang kelima ada studi bahasa dan sastra. Ini sastra dan pertunjukan. Terakhir karya seni. Nah dari 6 pilihan grup ini Bapak dan Ibu, student itu diwajibkan memilih dari poin 1 sampai 5. Contoh ya Bapak dan Ibu ya, ini saya coba eh, ini. Nah pada grup 1 studi bahasa dan sastra, seandainya saya mengambil bahasa yang berhubungan dengan sastra, itu ambil 1. Kemudian penguasaan bahasa mau seperti apa? Ya, bahasa modern, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin gitu. Seumpamanya saya ambil bahasa Inggris dan Mandarin, Kak Hafiz. mm, Gitu. Terus yang individual dan masyarakat, nah ini nanti akan diperuntukkan tujuan kita nanti mau ke universitinya arahnya kemana. Kalau mm, kita mau ambil science engineer gitu, saya sarankan porsi lebih besarnya di science. Tetapi untuk bidang-bidang yang IPS ambil 1 saja. mm, Tetapi kalau konsentrasinya memang ingin ambil bisnis gitu ya Kak Hafiz ya. mm, Nah itu mungkin berhubungan dengan individual dan masyarakatnya bisa ambil 2. Contoh mm, ekonomi atau ekonomi dan manajemen bisnis. mm, Gitu. Terakhir adalah matematika. Nah, matematika ini nanti kalau untuk yang science ambilnya yang high level, Kak Hafiz. mm, Ya, yang tingkat kesulitannya lebih lebih tinggi tinggi. atau matematika lanjutan yang tadi Mm, penjelasan pertama, atau kalau memang ambil yang bisnis tadi yang standar level aja gitu. Nah, yang keenam ini sifatnya opsional, karya seni, menari, film, musik, teater. Kalau seandainya poin 6 ini tidak diambil, berarti harus cari penggantinya Bapak gantinya. Ibu. Mm, Harus cari pengganti antara yang ada poin 1 sampai 5. Nah, tadi saran saya kalau ambil IPS ke bisnis berarti ambilnya awalnya ambil ekonomi, kemudian ambil bisnis. Jadi mm, 2. Nanti sainsnya 1 saja. Gitu. Sainsnya contohnya kimia dengan matematika seperti itu. Tapi kalau mau ambil engineer atau kedokteran seperti itu, ambil materi sainsnya 2. Contoh ambilnya fisika dan kimia atau kimia dan biologi gitu, atau yang lainnya. Kalau matematika ini wajib diambil. Seperti itu Kak Afis. Nah, oke, oke. setelah 6 yang didapatkan, tadi kan poin minimal nilai 24 ya Kak Betul. Hafiz. Nah, berarti kalau dibagi 6 berarti poin minimalnya 4 gitu. Itu KKM lah ya, standar Standar. passing grade-nya seperti itu. KKM minimalnya seperti itu. Tetapi harapan kita putra-putri kita bisa lebih bagus lagi Iya, jangan ya. minimum ya. Jangan minimum itu paling possible ya, kita kalau di Sinotif ya di unit kami ya target minimal 6 sampai 7 untuk achievementnya gitu Kak Afis gitu.
Oke, ini berarti menjawab juga nih dari Kak Aryani tadi. 24 gimana ngitungnya sudah dijelaskan oleh Kak Aris. Jadi dari ada 6 pengelompokan subjek ini kita Ya, masih ambil minimal satu. Ataupun yang tadi yang 6 nggak mau ambil, nanti antara poin 1 sampai 4 bisa ambil dua tadi. Di ya mana kita betul. kuliahnya mau ambil apa, misalkan kita mau ambil sastra, berarti mungkin sebagian sastranya diperbanyak, mau ngambil mungkin tadi ke sosial, mungkin sosial diperbanyak, ataupun mau ambil sains, berarti sainsnya diperbanyak, kayak gitu. Ya, tambahan lagi Kak Hafiz, ada satu poin penilaian lagi. Nanti di Mm-mm. akhir, pada saat kelas 12 sudah mau lulus, Mm-mm. itu ada yang namanya project. Mm-mm. Project ini punya maksimal poin 3. Mm-mm. Nah, jadi kalau anak itu perfect ya Kak Hafiz ya, Mm-mm. berarti 7 kali 6, 40, 42. wah tambah 3, 45 poin maksimalnya dia. Nah, Mm. project ini akumulasi dari sebelum-sebelumnya yang student pelajari Kak Hafiz. Jadi Mm-mm. kayak tugas akhirnya gitu Kak Mm-mm. Betul, betul. Hafiz. Dalam bentuk paper yang tadi yang Mm. saya jelaskan ya Bapak dan Ibu, minimal 1.600 kata itu ya. Nah, itu nanti kalau untuk di Sinotip juga bisa bantu menganalisa proyek yang berhubungan dengan sainsnya ya, matematika, fisika, kimianya Kak Hafiz. Gitu. Oke, berarti ada tambahan lagi mungkin kalau kita kayak dulu skripsi namanya SKS nih, ini ada Ya, ada betul te- Kak ada Hafiz. tadi Ada theory of skripsi. knowledge namanya gitu kan. Jadi kayak ada 3 poin Yes. maksimumnya, jadi bisa menambah poin untuk kelulusannya kayak gitu. Jadi dipastikan nih Bapak Ibu semua nanti kalau misalnya dalam menjalani IB tidak hanya dapat minimum kalau bisa ya, berarti kalau bisa perfect, kalau bisa lebih nilai bagus agar mungkin nanti kuliahnya jauh lebih mudah lagi. Oke. Sama Kak Aris mungkin kalau sebelumnya kan kita juga udah tahu nih kalau yang kurikulum internasional punya jadwal-jadwal ujiannya sendiri ya gitu kan. Kemarin mungkin di Cambridge ada tahun bisa 3 kali gitu kan. Dan ternyata hanya di momen-momen tertentu nih gitu kan. Nah mungkin bisa jelaskan juga nih kalau buat IB apakah jadwalnya sama kayak Cambridge atau berbeda Oh, dan apakah harus diambil momen tertentu atau bisa kapan saja nih Kak Aris? Boleh dijelaskan mungkin. ya. Heeh. Setuju Kak Hafiz. Heeh. Kak Hafiz, ujian IB itu dalam 1 tahun diselenggarakan 2 kali. Tetapi Hmm. nanti tergantung sekolahnya ya Kak ya. Hmm. Karena Hmm. tidak setiap sekolah memberikan pilihan Hmm. untuk bisa Hmm. ambil 2 kali. Contoh seumpamanya eh, diadakannya itu sekitar bulan Mei ya, akhir April sampai awal Mei, sama satu lagi di Oktober November. Seperti Hmm. itu. Hmm. Hmm. Namun ada beberapa sekolah yang memang memutuskan, oke ambil Mei aja dalam Hmm. 1 tahun 1 kali. Mungkin itu berhubungan dengan kuota sih kalau saya Hmm. perhatikan. Kalau pesertanya cukup banyak, bisa jadi dia bisa buka 2 gitu kan, Hmm. seperti Hmm. itu. Hmm. Tapi kalau tidak terlalu, kemarin ada sekolah tertentu itu dia hanya ambil 1 tahun 1 kali, seperti itu. Hmm. Dan poin sebentar, saya coba yang tadi ya 1 tahun 1 kali. Oh ya, ini jadwal ujian IBDP ya di bulan April sampai dengan awal Mei dan bulan akhir Oktober sampai awal November Kak Hafiz. Hmm. Seperti itu. Nah, tambahan lagi Kak Hafiz, ujian ini hanya diadakan pada saat mau lulus kelas 12. Hmm. Kan IB-nya DP itu diambil di kelas 11 Kak. Hmm. Betul, betul. Ujian IBDP itu kayak ujian nasionalnya. Oke, oke. Jadi kelulusannya ya, Eh, berarti di akhir aja tadi Kelulusannya. ya. Kemudian pertanyaannya adalah pada saat kelas 11 itu terus ujiannya apa Kak Aris kan gitu ya? Iya, Gitu. betul. Di kelas 11 itu nanti ada namanya semestral exam Hmm. Hmm. gitu. Semestral atau mock exam. Kayak Hmm. kalau di kita namanya tryout gitu Hmm. Kak Hafiz. Hmm. Tryout, ya itu nanti akan dimasukkan ke nilai raport. Hmm. Hmm. Simulasi ujiannya gitu Kak, Ya. sebelum ujian benerannya gitu. Hmm. Di kelas 12 gitu Kak Hafiz. Oke, oke. Berarti jadwalnya ada tertentu nih, Bapak Ibu semua tidak mungkin di bulan di April dan Mei. Pertama ada juga bulan Oktober dan November. Dan ini juga tergantung dari Iya, sekolahnya tadi ya, Kak Aris ya. Jadi betul Kak. bisa ambil yang mana ataupun juga nanti kalau misalnya sekolahnya tidak memprovide misalkan kita bisa ambil di lembaga-lembaga di luar sana ya Ya, Kak Aris ya. betul. Oh, Bisa. ya. Jadi kalau ada lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah internasional yang memang bisa mengakomodasi untuk student-student kita, putra-putri kita untuk ikut Mm, ujian IB. Terus persiapannya bagaimana? Bisa melalui
program bimbingan-bimbingan belajar online seperti itu, Kak Hafiz. Oke, oke. Nanti mungkin sudah banyak nih pengetahuannya Bapak Ibu tentang IB itu seperti apa sih gitu kan. Terus ujiannya seperti apa, penilaian seperti apa. Dan sekarang mungkin yang ditunggu-tunggu nih Kak Aris nih. Jadi tadi kan dijelasin secara detail IB itu. Nah sekarang bagaimana sih gitu maksudnya putra-putri kita agar siap nih untuk menjalani kurikulum IB ini. Mungkin kan dari kelas 11 walaupun ujiannya kelas 12. Mungkin dari kelas 11-nya bahkan mungkin sebelumnya harus seperti apa nih biar nanti goalnya, targetnya di ujian IBDP-nya bisa maksimum nih. Jadi mungkin bisa kasih tips Ya, dan triknya nih mungkin ke Aris nih. Apa yang harus ya, disiapkan sama siswa-siswa. baik. Jadi gini Kak Hafiz, kembali lagi dengan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu semua berkaitan dengan goal dari putra-putri kita. Gampangannya anak-anak kita ini ingin jadi apa sih? Hmm, 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 Bapak dan Ibu punya target putra-putri kita ini ingin jadi apa ke hmm, depannya. hmm, Itu sangat penting mulai diarahkan dari saat ini gitu. Umpamanya dari SD, SMP itu sudah mulai di setting Bapak dan Ibu hmm, gitu. Sehingga pada saat masuk ke IB Diploma Program itu jauh lebih siap. hmm, Ada juga sekolah-sekolah yang memang menerapkan begini Kak Hafiz. hmm, Dia kelas 9, kelas 10 menggunakan kurikulum Cambridge dulu, IGCSE. hmm, 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 Karena pertimbangannya adalah untuk memperkuat konsepnya, hmm, akademisnya hmm, gitu. Memang kalau Cambridge itu kuat di sananya Bapak dan Ibu, teori-teorinya cukup kuat. Baru after itu naik ke kelas 11, masuk ke program IB Diploma. Karena kan hmm. memang IB Diploma ini kan mulainya dari kelas 11 11. sampai kelas 12 ya Kak Afis ya. Hmm, Nah, hal yang memang perlu dipersiapkan adalah tipsnya seperti yang tadi Kak Ari sampaikan ya, Bapak dan Ibu ya. Tentukan tujuan kuliahnya mau kemana ya. Ini mau ke sains atau ke sosial. Ini Bapak dan Ibu bisa lakukan uji tes minat dan bakat. Kadang anak-anak sekarang itu Bapak dan Ibu kalau ditanya nanti besar mau jadi apa gitu. hmm, hmm. Mereka pun juga bingung mau Bingung. jawab. Mereka belum punya gambaran. Minimal kita sebagai parents ya yang membimbing mereka bisa mengarahkan. Nah, di Sinotif itu juga ada Kak untuk uji tes minat dan bakat untuk mengetahui ke arah mana gitu. Kemudian fokus university yang mau dituju kemana. Karena university seperti pembahasan saya sebelumnya ya Kak Aris ya, Kak Hafiz ya. Jadi university yang memang mau dituju itu adalah yang memang ijazah IB yang Hmm, menerima. hmm, Itu sangat powerful ya kan, sangat bagus gitu. Kemudian negara mana yang mau dituju untuk tempat kuliahnya, mau ke Eropa atau mau ke Amerika atau ke Asia seperti itu. Sehingga sudah siap dari awal di kelas minimal kelas 9 10 itu harus memang benar-benar Udah sudah dapat kuat sih gambaran ya. Kak. Heeh. 9 10 kemudian masuk ke kelas 11 itu udah semakin kuat tuh ya. Dan nanti pada saat proses pembelajaran di universitasnya, keuntungan dari program IB ini membentuk anak-anak kita itu jauh lebih kemandiriannya jauh lebih bagus, Hmm, berpikir kritisnya bagus, sehingga apabila dihadapkan pada satu permasalahan, dia sudah bisa tahu bagaimana cara menyelesaikannya yang baik dan benar, gitu Kak Afis. oke. Dan Jadi, ini lebih kepada untuk fokus persiapan hmm, ujian IB ini untuk putra-putri kita ya yang memang hmm, sudah ikut IB ya seperti itu. Yang pertama adalah ciptakan rutinitas belajar yang personal dan kelola waktu secara efisien. Ya ini pastinya buat to-do list ya Bapak dan Ibu putra-putrinya dalam proses pembelajarannya karena memang benar-benar dituntut kemandiriannya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua revisi rutin, penyelesaian soal model dan latihan makalah ujian meningkatkan kesiapan ujian. Nah ini di Sinotip kita bantu Kak Hafiz. Jadi kayak hmm. semacam gini, yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita mengarahkan ya kalau seandainya ada proyek, menganalisa datanya Kak. Hmm, betul, Jadi betul. anak-anak itu dapat setelah melakukan penelitian, melakukan percobaan, mereka kan dapat data mentah Hmm, Kak Hafiz. betul. Dapat data mentah ya,
sharingkan dengan kakak-kakak sinotif bagaimana menganalisanya, membuat kesimpulannya seperti apa gitu. Itu kita bantu sampai sejauh ini. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti tutor IB dan materi belajar online. Nah, ini perlu putra-putri kita benar-benar persiapkan. Poin pentingnya adalah banyak bertanya, Kak. Hmm, Ya, hmm, ini hmm. kan tutor IB, materi belajar online itu kan adalah media untuk bertanya. Sehingga apa? Pada saat proses pembelajarannya pun juga anak-anak tidak mengalami kendala, Kak. Hmm. Gitu. Yang keempat, prioritaskan tugas, buat jadwal belajar, istirahat, dan kelola stres. Ya, jadi ini hampir semua kegiatan-kegiatan sudah terangkum nih, Kak. Seperti itu, Kak Hafiz. Oke, luar biasa nih tips dan triknya nih. Bisa dicatat nih Bapak Ibu semua. Bagaimana putra-putri kita menyiapkan ujian IB-nya bisa lebih maksimal lagi. Tentunya dari awal kita harus tahu dulu nih sebagai orang tua minat sama bakat putra-putri kita di mana sih. Dan kebetulan banget nih di pagi kali ini nanti di akhir sesi akan saya berikan voucher untuk tes minat dan bakat. Jadi pastikan Bapak Ibu semua sampai akhir mengikutinya karena ada vouchernya di sana kita bisa pakai untuk mengetahui nih minat dan bakat putra-putri kita sampai mana sih kayak gitu. Nanti juga ada sesi konsultasinya untuk penjelasannya sehingga kita bisa lebih terarah lagi. Jangan sampai nanti sampai salah nih minat sama bakatnya. Terus juga kita harus mengetahui juga nih negara sama universitas mau di mana. Karena mungkin bisa jadi ya Kak Aris ya, nggak semua negara atau nggak semua universitas bisa pakai IB ini. Ada yang Ya, pakainya benar, Kak. Betul. Cambridge, ada yang pakai Cambridge juga. SIT Ya, gitu kan. benar. Nah, kita harus tahu juga nih kira-kira negara sama universitasnya apakah requirement-nya memenuhi untuk IB dan berapa nilai requirement-nya mungkin ya Kak Aris ya. Karena Yes, betul tiap sekali. kampus bisa jadi beda-beda. Tadi kan 24 itu minimumnya. Minimalnya, Jadi betul. kampus itu apalagi yang unggulan bisa jadi lebih besar lagi, Hmm, bisa sampai mungkin 40, 30 40, gitu kan. iya. Jadi kita bisa tahu requirement-nya kayak gitu. Nah, terus juga untuk siswa-siswanya dalam belajar harus kita arahkan juga nih Bapak Ibu gitu kan, bikin rutinitas yang cukup baik. Pastikan juga tadi ketika ada soal segala macam bertanya tadi, jangan lupa untuk bertanya ke orang yang lebih paham gitu kan. Pastikan juga di Sinoat itu untuk ajang bertanya juga nih. Jadi ada kesulitan bisa bertanya kayak gitu. Terus juga pastikan waktunya itu antara belajar, istirahat harus proporsional juga. Jangan sampai mungkin terlalu banyak belajar, akhirnya stres malah nggak maksimal kayak gitu. Oke, ini ilmunya sangat bermanfaat banget nih kayak Kak Aris. Nah, dan ini ada pertanyaan nih Kak Aris nih. Kalau Ya, buat prepare ini dari Kak Arya ini butuh berapa lama sih minimumnya agar si anak ini bisa siap nih Kak, Kak Aris? ya. Terima kasih Kak Hafiz. Jadi untuk melakukan preparation ini, IB diploma ini kan dimulai dari kelas 11 ya Kak Hafiz Hmm, ya. hmm, hmm, Nah, untuk student-student saya sarankan dimulai dari kelas 11 itu. hmm, Karena hmm, waktunya hmm, nggak lama, 2 tahun proses pembelajaran, nanti di akhir tergantung nanti sekolah internasional yang diikuti hmm, ya. Bulan Mei seandainya tahun ini masuk kelas 11 nih Kak, nanti di hmm, hmm, semester hmm, baru nih. hmm, hmm, Banyak student-student kita di SMA 01 Kak Hafiz, hmm. itu nanti kelas 11 tuh masuk tahun ajaran baru ini Masuk masuk kelas kelas kelas. 11 IB. Hmm, hmm, hmm. Nah, nanti baru pas naik ke kelas 12-nya itu pas ujian kalau nggak di Mei di Oktober. Nah, sudah mulai di prepare dari sana. Karena kan proses pembelajaran IB itu udah proses ke kelas 11 itu udah langsung Hmm, dimulai, Kak. hmm, 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 hmm. Gitu. Jadi yang memang benar-benar harus disiapkan kalau kita bicara IB diploma Gimana? ya, Kak ya. Itu dari kelas 11 itu. Oke, oke. Berarti kalau mau maksimal nih Kak Randy nih, jadi pastikan mungkin dari tadi sejak kelas 11 udah mengikuti program belajar sinotif agar mungkin nilainya, persiapannya juga bisa jauh lebih maksimal lagi. Oke. Nah, sama ada pertanyaan juga nih dari Kak Lydia. Tadi kan dijelaskan di sinotif ada tes minat bakatnya ya, kayak gitu kan Kak Aris ya. Nanti mungkin apakah ketika dalam prosesnya ada pengarahan lagi nggak sih? Kayak misalkan oh jurusannya masih yang diambil apa, universitasnya kira-kira di mana, disarankan, apakah ada seperti itu Karis nanti pembimbingannya gitu maksudnya mungkin udah tahu nih minat bakatnya kemana tapi masih bingung dalam Yes, universitas sama jurusannya apakah ada pengarahan betul. nanti dari Kak Aris kayak gitu. Ya, benar sekali Kak Hafiz. Jadi nanti kita bisa lakukan dua Kak, selain Mm-mm, tes minat dan bakat. mm-mm, Minat dan bakat itu kan kecenderungan anak, dia betul. sukanya kemana gitu ya Kak. Mm-mm, Nah, kita juga nanti akan ada sedikit ukur kemampuannya dia. mm-mm, Namanya tes basic matematik mapping test ya gitu Kak, namanya. mapping test. Nah, dari situ nanti kita compare. Nah,
after lakukan tes itu nanti Bapak dan Ibu kami ajak berdiskusi dan menjelaskan result dari hasil minat dan bakat dan tes mapping serta rekomendasi jurusan. Oh, ternyata suka sekali di bidang kimia, ya kan, di bidang lingkungan hidup, cocok salah satunya ke kedokteran. Dan itu berkorelasi dengan result dari mapping tes matematiknya. Ya, sudah dapat 90 ke atas. Nah, untuk masuk ke kedokteran itu cukup possible gitu. Dan itu nanti ada proses diskusi, Kak, nanti. Ada diskusi, jadi ada semacam resultnya yang nanti kita sampaikan ke parents gitu. Oke, jadi untuk Kak Lydia nih untuk membantu menjawabnya tadi, jadi pastikan jadi dari awal tes peta sudah ada, terus kita tambahin dengan tes mapping, nanti ada sesi konsultasi juga, jadi nggak usah khawatir nih, yang masih bingung, nanti kita akan berikan solusinya kira-kira universitas yang mana, jurusannya apa, kita bisa rekomendasikan. Yes, jadi Oke, oke. semuanya dengan by data, jangan sampai putra-putri kita itu juga ngambil satu jurusan, salah jurusan gitu loh, Kak, gitu kan. Salah jurusan ya kan. Eh, dia suka sesuatu itu sudah bagus, tetapi kita perlu dukung dengan kompetensinya, Betul. kemampuannya, Kak, gitu. Karena apa? Nanti pada saat proses menjalaninya kan jauh lebih enak, ya kan? Kalau dia sudah punya bekal kompetensi, ya kan? Dia masuk ke dokteran nih, ada bekal kompetensinya, artinya nilai-nilai sainsnya sudah cukup bagus. Nah, itu menjadi modal nanti pada saat universitinya dia, gitu, Kak. Oke, oke, oke. Jadi tidak hanya minatnya, bakatnya juga, tapi harus kita punya pastikan kemampuannya gitu untuk juga Yes. memenuhi kayak gitu. Oke. Nah, sama kan mungkin banyak juga di sini orang bilang kayak, wah, emang bisa sih si Notif ngajarnya seperti apa sih? Hasilnya kayak gimana sih? Emang ada jurus dari si Notif yang lulus ujian IB-nya bagus, kuliah di mana? Mungkin bisa di-sharingkan nih Kak Aris, siswa-siswanya yang sudah mendapatkan nilai IB yang bagus dan sama kuliahnya di mana nih sekarang? Mungkin bisa di-sharingkan nih kayak gitu. Ya, eh, Bapak dan Ibu semua, kalau kita bicara tentang result yang Mm-mm. kakak-kakak sinotip sudah menelurkan gitu ya, Kak Hafiz Mm-mm. ya. Mm-mm. Jadi untuk program IB juga alhamdulillah kabar baiknya adalah banyak student kami yang hasilnya sudah cukup bagus kayak gitu. Mm. Ini salah satu contohnya, kita ada dari Selin, beliau adalah kelas 12 Suci School ya. Mm. Jadi untuk chemistry dia ambil yang high level gitu. Mm. Karena dia ambilnya program science ya, Kak ya. Iya. Dia dapat final grade-nya 6 dari skala 7 tadi ya Bapak dan Ibu Oh, ya. wah, udah Effort perfect ya. grade-nya nilainya E. Dan matematik yang analysis and approach standar level itu dapat nilai maksimal 7 gitu. Jadi bukan tidak mungkin Bapak dan Ibu. Mm. Sesuatu hal bisa tercapai itu karena dia terus dilatih terus menerus. Seperti Mm. halnya pisau ya Bapak dan Ibu, kita asah terus. Makanya dengan rentan waktu yang cukup ya, dengan latihan yang banyak ya kan. Kadang kalau kita bicara ya Kak Hafiz ya, Mm. juara lari itu kan pada momen dia berlari, dia juara, proses di belakangnya itu kan memang benar-benar Panjang, panjang ya. betul Nah, betul. itu yang perlu diasah terus menerus seperti itu. Dan Selin ini mendapatkan nilai chemistry 6, mendapatkan nilai matematik 7 ya, tidak instan karena ada Mm. proses di dalamnya di sana yang ditempa terus menerus gitu sehingga dia mendapatkan result maksimum seperti itu. Dan ini juga ada beberapa testimoni dari student kami yang memang pengalaman mereka belajar di IB. Nah, ini atas nama Emily ya, Bapak dan Ibu ya. Kita dengarkan sama-sama apa yang Emily sampaikan ya Kak Afis ya. Iya. Oke. Hello, my name is Emily. I am currently in grade 11 and I attend BINUS, a school that uses the IB curriculum. Through the IB, it allows us to create a strong foundation in understanding the concepts for each subject and build more awareness towards global issues. We are given the opportunity to use our critical thinking skills, creative skills, and become more independent with our assessments and projects. However, due to the high demand of balancing between our projects, assessments, and tests, I am able to get assistance from Sinotif to help me deepen my understandings of each concept, whether it is related to mathematics, chemistry, or physics.
Synoptif has helped me with understanding concepts that are unclear to me and has helped me work on my assessments such as lab reports or final topic tests. For future IBDP students, I highly recommend you to join Synoptif to maximize your learnings through a short amount of time in the comfort of your home or progressive learning throughout your IBDP journey. Good luck to you, and I hope that you will have a successful future by joining the IB curriculum and joining Synoptif. Thank you. Yes, Luar biasa sekali ya. itu dari Emily ya, yang dia ambil IB dari BINUS gitu ya, Kak Hafiz ya, seperti itu. Kemudian ada satu lagi, di sini ada dari Safna. Hello, my name is Emily. I am currently in Ya, Halo, saya Syafna Sinira Firstaloka dan saya sekarang berada di bangku kelas 12. Saya udah lama les di Synoptif, udah hampir setahun. Sebelumnya saya mendapatkan nilai yang kurang bagus, tapi semenjak saya les di Synoptif, nilai saya mulai meningkat. Yang sebelumnya itu peningkatan nilainya itu tuh awalnya 80, terus saat les di Synoptif mulai jadi 90 dan ya setidaknya lebih baik daripada sebelumnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya karena telah membantu saya dalam meningkatkan pendidikan saya di sekolah, dan saya mendapatkan banyak sisi positif dari Synoptif itu sendiri. Saya ucapkan terima kasih. oke, seperti itu Kak Hafiz, testimoni dari student-student, dan memang masih banyak lagi ya Bapak dan Ibu semua. Kita juga bantu siswa-siswi dari luar negeri, yang terakhir itu ada di UK. Jadi kalau yang di UK ini cukup unik Kak, belajarnya itu kebalik. Dia jam 3 pagi belajar gitu Kak. Jam 3 pagi belajar di Synoptif, karena kan memang jam Beda belajar di waktunya Synoptif sore lumayan ya, karena beda waktu tuh hampir sekitar 12 jaman gitu, seperti itu. Ada yang dari Qatar, ada dari Kuwait juga gitu Kak, cukup banyak. Tapi kalau yang dari Saudi, Qatar, Kuwait itu mungkin beda cuma 5 jam sih. Karena memang inilah kelebihan proses pembelajaran secara online ya Kak Hafiz Betul, ya. bisa di mana Jadi saja bisa Kak ya. ya di mana saja dan sangat possible gitu. Yang terbaru itu kita ada student university Kak, Oh, jadi dari California University. Cuman memang dia kalau belajar setiap hari Sabtu aja Kak. Karena kalau di hari perbedaan biasa waktunya mungkin masih kuliah ya mungkin yang ya. di UK tadi karena belajarnya hari biasa dia jam 3 pagi. Tapi yang di California University itu Sabtu kalau nggak salah belajar. Ada yang di Sydney, kalau Sydney kan nggak Cuma beda terlalu 2 jam, sejam lah. ya Sydney University itu gitu. Jadi kita bantu sampai sejauh itu Kak Hafiz. Oke, ini luar biasa nih, banyak sekali nih siswa-siswa dari Kak Aris tadi kita saksikan ya Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai yang maksimal, terus juga mendapatkan eh, ilmu-ilmu yang bermanfaat sampai mereka merasakan sendiri peningkatan nilainya ketika belajar di Sinotif. Jadi Bapak Ibu semua nih untuk yang sudah join di Sinotif dipastikan gitu kan nanti pembelajaran bisa lebih maksimal juga, ataupun Bapak Ibu yang belum joinkan putra-putrinya di Sinotif bisa joinkan segera, karena kalau nanti-nanti gitu kan persiapan IBDP ini makin sulit gitu kan. Kalau bisa sejak awal kelas 11 bahkan bisa sebelumnya itu akan bisa lebih maksimum lagi. Oke, kita akan bacakan nih Kak Aris pertanyaan-pertanyaan sudah masuk dari Bapak Ibu semua. Ya, Ini ada Kak Hafiz. dari Ibu Dian Afrilia. Nah, kalau untuk kuliah yang memakai kurikulum IB, apa sih bedanya dengan yang menggunakan Cambridge nih Kak? Jadi apa sih bedanya tadi untuk ke kuliah yang IB sama kita pengen kuliah menggunakan jalur Cambridge, kira-kira bedanya di mana sih Kak Aris? Ya, terima kasih Kak Hafiz. Jadi memang untuk proses perkuliahan itu, kalau untuk yang Cambridge itu kan persentase untuk yang berhubungan dengan materi-materi teori itu cukup besar, seperti itu. Sedangkan untuk IB mengedepankan materi-materi dan praktikal gitu. Nah, kurikulum IB ini kelebihannya di sana Kak, gitu. Nanti pada saat proses kuliah dia bisa memecahkan masalah itu dengan berpikir kreatif seperti itu. Itu sih sebenarnya lebih kepada achievement dari pribadi anak masing-masing Kak, seperti itu. Karena kan kurikulum
itu kan masing-masing kita ingin memperkuat di mana gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang IB memang ini saya sarankan sih untuk putra-putri dari Bapak Ibu bisa eh, ambil di sana karena ini salah satu kurikulum yang cukup unggul, yang cukup bagus yang bisa diambil. Nah, nanti di perkuliahan itu lebih mandiri. Pasti kan Bapak Ibu pernah mengalami ya pada zaman waktu kuliah tuh ada tugas gitu ya, dosen juga nggak nanyain, ya kan, nggak ngajarin, tiba-tiba tahu-tahu suruh kumpulin tugasnya gitu, atau penelitiannya gitu, hasil penelitiannya, mempresentasikannya di depan seperti apa gitu. Nah itu juga perlu satu kebiasaan-kebiasaan. Nah dengan kurikulum IB ini nanti bisa lebih maksimal Kak Afis. Oke, jadi mungkin tadi kita pastikan dulu nih dia mau kemana nih. Kalau buat kampus-kampus atau kuliah yang banyak menggunakan theoretical mungkin Cambridge Ya, masih unggul. Tapi kalau buat yang aplikatif gitu kan, yang banyak praktikalnya itu IB itu bisa jadi pilihan yang terbaik ya untuk saat ini Kak Aris ya. Oke. betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Reina. Kalau saya pikir semuanya tergantung dari manajemen waktu yang efektif agar anak bisa berkembang sesuai dengan target IB. Nah, apakah tutorial ini bisa membantu siswa dan orang tua dalam hal tersebut? Mungkin dalam manajemen waktunya, Kak Aris, mungkin bisa Yes. nggak diarahin gitu. Belajarnya harus seperti apa yang Ya, efektif kayak gitu kan. Heeh. benar sekali. Di Sinotif itu ada kita diskusi planning belajar, Kak. Hmm. Nah, nanti kita rekomendasikan planning belajar selama studi 1 tahun ke depan. Hmm. Belajarnya seperti apa sampai di tahapan kegiatan dari murid-murid tersebut gitu. Hmm. Jadi possible waktunya di hari apa. Kemudian setelah kita buat planning belajar itu, kita akan diskusikan ke siswa dan orang tua. Hmm. Nah, nanti kita coba atur untuk bisa membantu. Poinnya adalah dalam planning belajar itu adalah membuat to-do list dalam 1 hari. Anak-anak itu Hmm. seperti Hmm. apa, Hmm. gitu Kak. Nanti Hmm. kita ada sesi di sana. Pada saat anak-anak memang kita pengen bantu untuk materi yang IB ini, gitu Kak. Hmm. Oke, jadi mungkin ada pengarahannya tadi untuk Kak Reni. Jadi untuk orang tua dan siswanya kita dapat arahan misalnya dalam setahun nih materinya apa saja, nanti akan diarahkan juga jumlah pertemuan mungkin harus berapa kali, bahkan dalam Ya, sehari mungkin ada target-targetnya. Misalnya kayak tadi, oh misalkan mau ini dia harus mengerjakan berapa banyak soal, kayak gitu kan kita bantu juga sehingga nanti ya. pemantauannya akan jauh lebih mudah lagi sih kayak gitu. Oke, Dan terima ini Kak Hafiz, kasih. nantinya itu di 2 minggu sekali kita Hmm. akan adakan simulasi tes. Hmm. Itu Hmm. simulasi dari chapter atau materi-materi dipelajari. Kan kita sudah planning kan nih, Hmm. hari ini belajar ini, belajar ini. Dan itu kita juga sesuaikan dengan sekolah yang berjalan. Jadi kan Hmm. anak-anak ini ya Bapak dan Ibu ya pada saat dia ikut IB, dia kan sekolah di sekolah internasional yang memang kurikulumnya IB. Nanti di Sinotif itu diselaraskan. Hmm. Nah, di setiap hari Sabtu kita lakukan simulasi tes. Itu Hmm. Oh. sebagai patokan. Nilainya berapa nih? Oh, nilainya baru 4 gitu kan. Hmm. Seperti itu, skala 7. Nah, terus kita asah terus gitu Kak Afis. Oke, jadi selain tadi ada ini juga ada evaluasi belajarnya juga ya tiap 2 minggu seperti apa sehingga udah mengetahui nih untuk bab-bab tertentu sudah sampai mana tingkat pemahamannya. Kalau misalkan kata dibutuhkan drill tambahan bisa Kak Yaris ya berarti ya. Bisa Kak, betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Ibu silakan diketikkan di kolom chat. Nah, sama ada mungkin kalau dari saya ada pertanyaan juga nih yang mungkin sering siswa sama orang tua tanyakan ke Aris. Nah, jadi kalau tadi kan IB sendiri ada nilai-nilainya ya, nilai minimumnya Ya, buat tadi ada juga tadi kayak nilai standar level ya, ada high level. Nah, itu ada bedanya betul. nggak sih antara standar level sama high Sama high level? level. Heeh. Oh, Terus iya. kapan kita harus ambil itu sama mungkin nilai lulusnya apakah sama 4 atau beda Kak Aris kayak gitu? Ya, Kak Afis, terima kasih. Pertama, saya jawab yang nilai lulus. Mm-mm. Nilai lulus minimal sama, Kak. Namun Mm-mm. yang membedakan adalah tingkat kesulitan materinya. Mm-mm. Jadi kalau kita bicara yang standar level, ya ini biasanya diperuntukkan untuk student-student yang ambil commerce, ambil Mm-mm. bisnis seperti itu. Mm-mm. Nah, kalau yang high level itu untuk student-student yang science. Nah, Mm-mm. tingkat kesulitan soal-soal atau di paper matematiknya itu beda gitu. Kalau di Mm-mm. Cambridge itu kan kita kenal ada mekanik, Mm-mm. ada
statistik seperti itu Hmm. yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, Hmm. di IB ini high levelnya gitu Kak. Terus tadi yang kedua tadi apa Pak? Kak, yang pertama tadi? Tadi kan nilainya, yang kedua tadi apakah sama untuk materinya? Ternyata beda juga ke Aris ya, kayak gitu ya. Hmm. Oke. Nah, ini ada juga nih pertanyaan lanjut tentang nilai ini juga nih dari Ibu Dian. Kalau kampus nih nerima nilai tertingginya itu berapa sih gitu maksudnya? Oke. Mm-mm. Ya, Ibu Dian terima kasih. Jadi memang ini tergantung university yang mau Tes ya. kita tuju ya Ibu Dian ya. Mm-mm. Kita pun sebenarnya kalau di Indonesia kan ada mau masuk ITB, mau masuk UI. Nah, itu kan standarnya juga Beda-beda akan ya. berbeda kalau kita Mm-mm. mau masuk ke university yang lain. Nah, kebanyakan university di Amerika dan Eropa itu menerapkan standar yang cukup tinggi ya, Mm-mm. Bapak dan Ibu. Minimal itu 40 itu Oh. harus bisa achieve, Kak. Kalau kita Mm-mm. coba bagi aja berarti ya 40 bagi 6 sekitar 6, sekian ya Iya, achievementnya minimum ya 6 gitu. gitu. Jadi eh, memang itu yang menjadi standar kampus-kampus yang mau dimasukin oleh siswa-siswi kita gitu. Oke, jadi tadi dipastikan dulu ya mau kampusnya apa, requirement-nya kita harus juga tahu gitu kan, jangan sampai, Ya, wah udah daftar nih ternyata requirement-nya tinggi sekali gitu kan, ternyata ya, ada yang bahkan ada kampus yang harus perfect Kak, saya pernah dengar tuh bisa 42 atau 43 itu, yang itu udah, iya betul betul. berarti udah harus Ya. maksimum dari awal. Oke. Yang paling penting Bapak dan Ibu pada saat nanti mau memasukkan putra-putrinya ke university banyak searching, banyak Hmm. update-update data yang diperlukan. Kalau perlu sebenarnya dari sebelum masuk IB Kak sebenarnya. Karena kan Hmm. itu menjadi target nanti. Menjadi target yang mau di-achieve. Pilihan-pilihan university yang mau dicapai apa saja, jurusan-jurusan apa saja. Nah, itu pentingnya dimulai dari awal gitu. Gitu Oke, Kak. ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hendro Gunawan. Nah, tadi kan dari Ya. 6 IB subjek tadi nih, Ya. apakah boleh ambil SL semua atau harus ada yang HL, Kak? Karena kan kalau SL kan kayaknya lebih gampang nih tadi bilangnya Hmm, kan. hmm, hmm. Atau harus Nah, ada itu yang tadi HL-nya, Kak? ya. Jadi peruntukannya Kak. Hmm, hmm, Jadi hmm, peruntukan kita mau jadi gini, kalau seumpamanya kita mau masuk engineering gitu hmm. ya, pasti kan ada syarat-syaratnya. Iya, Grup betul. grup majornya tadi apa saja. Nah, yang diambil adalah matematika yang tipe apa Hmm, syaratnya. Nah, hmm, itu hmm, harus dipenuhi gitu. hmm, Kalau memang mau ambil SL saja bisa seperti itu. hmm. Tapi apakah itu nanti sertifikasinya Kampusnya bisa ya. kita aplikasikan ke university yang mau kita Hmm, tuju gitu hmm, Kak. hmm, hmm, hmm. Begitu. Bisa saja SL semua gitu. Oke, jadi tergantung dari kampusnya lagi. Jadi kalau kampus favorit, mintanya HL, Kak ya. Ya, ya, Pastinya. dan mereka juga cukup detil matematikanya terus chemistry-nya yang tipe apa gitu-gitu Kak. Benar sekali. Oke, mungkin tergantung tadi. Kalau bisa ternyata kalau kampusnya SL semua ya nggak masalah. Tapi kalau kampusnya Ya, meng-requirement HL, ya kita harus ambil yang HL. Jadi nggak semua bisa betul. SL atau nggak semua bisa HL, tergantung dari requirement kampus juga sih. Oke, Yes. oke, oke. Terima kasih nih buat penjelasannya Kak Aris, juga buat Bapak Ibu semua yang sudah Ya, bertanya sama-sama Kak Hafiz. gitu kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit lagi gitu tentang bagaimana sih Sinotif bisa membantu nih putra-putri Bapak Ibu semua. Saya akan sharekan. Oke, jadi hari ini kita udah membahas nih hampir 1 jam bersama Kak Aris bagaimana kita menavigasi putra-putri kita agar lebih percaya diri di kurikulum IB sehingga efeknya hasilnya akan bisa maksimum. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan nih bagaimana sinet itu berkembang, bahkan pembelajaran saat ini berkembang itu seperti apa sih kayak gitu. Dunia berubah begitu cepat. Dahulu kita membaca majalah dan buku secara fisik, memutar kaset dan CD untuk mendengarkan musik dari penyanyi favorit. Saat ini, kita tidak perlu menunggu untuk menonton tayangan favorit. Dan juga untuk mengakses sumber belajar berkualitas juga begitu mudah dan menyenangkan. Sinotif menghadirkan kelas virtual live interaktif untuk matematika, fisika, dan kimia dengan guru spesialis di bidangnya. Kami telah melayani ribuan siswa yang tersebar di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia hingga mancanegara.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif telah terbukti berhasil membantu meningkatkan nilai siswa dalam meraih prestasi dan kampus impian mereka. Oke, jadi itu gambarannya bahwa belajar sekarang itu mulai bergeser ataupun ada evolusinya gitu. Mungkin kayak seperti tadi alat-alat yang kita lihat. Jadi belajar tuh nggak kenal lagi namanya tempatnya di mana, waktunya kapan kita bisa belajar. Dengan Sinotif online kita bisa belajar tadi. Ada siswa dari UK diceritakan bisa belajar di Sinotif gitu. Siswa di luar negeri bisa belajar gitu kan. Nah, bahkan tadi beberapa siswa kita sudah diterima nih di beberapa kampus favorit di luar negeri sana. Nah, misalnya Bapak Ibu nih masih, aduh, bisa nggak sih putra-putri saya seperti itu? Sangat bisa sekali karena ada Sinotif sebagai Dunia solusinya gitu. Kenapa Sinotif sebagai solusi pembelajaran untuk putra-putrinya? Pastinya nih, Ibu Bapak di sini mungkin banyak yang bekerja, banyak yang punya bisnis, nggak sempat bahkan juga dari kurikulum IB kita nggak sempat ngerasain ya gitu seperti apa kurikulumnya bahkan banyak yang belum tahu seperti apa. Nah, di Sinotif bisa membantu sehingga Bapak Ibu bisa fokus saja di bisnis ataupun di karirnya untuk anak-anaknya untuk matematika fisika kimia untuk kurikulum IB bisa diserahkan ke Sinotif saja dan siswa-siswa pun juga akan lebih percaya diri jika memiliki tadi konsep dasar yang benar. Jadi kita ajarin dari konsep by stepnya seperti apa sehingga mereka enjoy untuk pembelajarannya, nggak stres lagi sehingga bisa membangun kepercayaan diri. Hasilnya mereka akan mendapatkan nilai IB yang cukup bagus dan bahkan bisa lewat jalur beasiswa mungkin gitu kan. Nah, di sana sendiri ada beberapa pilihan pembelajaran gitu. Tadi mungkin kalau di Kak Aris tadi kan sudah jelaskan beliau dari unit platinum yang bisa menangani siswa secara personal nih tergantung ininya. Yang IB ada kelas khusus untuk IB, yang Cambridge ada khusus untuk Cambridge kayak gitu kan. Dan kita juga ada namanya Premier Diamond itu adalah untuk lesnya private one on one nih di Bapak Ibu. Jadi di sini si satu siswa satu guru kayak gitu. Ataupun misalkan oh saya mau fokusnya di kurikulum nasional apakah bisa? Nah kita gak ada Premier Gold untuk kurikulum nasionalnya kayak gitu. Ataupun misalkan anak saya mau belajar secara mandiri nih gitu kan. Apakah bisa? Itu juga bisa. Kita ada bantu di Insentif Silver. Nanti kita ada website belajar dan aplikasi untuk belajar secara mandirinya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang mau kurikulumnya ke luar negeri IB kita sarankan untuk di Platinum ataupun Diamond Bapak Ibu kayak gitu. Nah, Siantep sendiri sudah terbukti tadi, udah 35.000 siswa lebih yang belajar dan berpengalaman lebih dari 20 tahun untuk menghandle siswa-siswa di kurikulum IB maupun kurikulum internasional lainnya. Karena pertama kita ada 4 pilar, ini ada spesialis, jadi gurunya udah full time mengajar. Jadi gurunya itu yang matematika hanya untuk matematika, fisika ngajar fisika, kimia, kimia. Jadi udah spesialis di bidangnya masing-masing. Sehingga tadi jangan khawatir, misalkan kayak, oh diambil matematika yang HL, apa guru kita bisa? Bisa karena udah spesialis di matematika. Ataupun ngambil fisiknya itu juga bisa. Yang kedua systemize, nah kita belajarnya secara sistematis di awal kita udah dikasih untuk plan belajar seperti apa sehingga belajar akan lebih mudah dan juga akan lebih fun karena kita ngelihat konsep mungkin dari dasar dulu nanti ke tingkat yang sulit bahkan nanti ada simulasi ujiannya sehingga mereka udah tersistematis. Yang selanjutnya ada personalize jadi kita akan memberikan what you need is what you get. Jadi bapak ibunya mau apa nih? Misalnya, oh saya mau ke kampus ini, ya kita fokuskan ke sana. Saya mau kampus B, kita fokus ke sana. Ataupun saya mau nilainya yang penting 6, mau nilai 7, itu kita akan personalis belajar berbeda nih antara satu siswa dengan siswa yang lainnya. Yang terakhir kita limitless, kita juga bisa support dengan aplikasi belajar dan website Search Institute. Jadi kita bisa belajar kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu. Oke, ini saya akan sharingkan juga salah satu lulusan Sinotif yang sudah berkuliah di universitas luar negeri. Bagaimana pengalaman dia belajar Sinotif dan sekarang bagaimana kuliahnya, kita bisa saksikan. Halo, aku Kevin. Sekarang aku berkuliah di University of San Francisco terletak di Amerika, di California. Jurusan aku sekarang adalah arsitek dan aku mulai belajar di Sinotif sejak SMP sampai lulusan SMA 1 atau di International Secondary 4. Sinotif telah membantu aku dengan pelajaran matematika, fisika, dan chemistry. Yang paling membantu adalah matematika karena yang paling diperlukan untuk jurusan saya. Guru-guru di Sinotif sangat baik
dan akan membantu ketika ada masalah atau ada problem yang kita perlu cari tahu. Dan mereka sangat seru untuk kadang-kadang bermain dengan kita. Tidak sangat serius belajar dengan ada bermain lainnya, biar tidak terlalu serius. Aku sangat terima kasih dengan Sinotif, dan bersama Sinotif mari raih kampus impian. Oke, jadi untuk Bapak Ibu yang mau meraih kampus impian untuk putra-putrinya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini karena saya akan memberikan spesial voucher Halo. di sini untuk Bapak Ibu semua. Jadi ingat, ujian kenaikan kelas sudah semakin dekat, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bahkan sekarang udah ada yang menjalani atau bahkan di minggu depan. Jadi kita bisa maksimalkan nih untuk kenaikan kelasnya dan bahkan nanti untuk persiapan buat persiapan IB-nya nanti. Nah, jadi ada spesial penawaran dari kita untuk yang ikut webinar kali ini, ada diskon pendaftaran 50%, ada free online 1 bulan, dan ada program liburan diskon sampai dengan 60%. Dan juga seperti Kak Aris bilang tadi, kita ada tes dasar kemampuan matematika. Dan ini untuk Bapak Ibu yang join kita berikan secara gratis. Nggak hanya itu saja, Bapak Ibu, untuk yang ikut webinar kali ini kita juga berikan kelas trial gratis untuk yang mau join inisiatif, dan ada juga tes minat bakat dan konsultasi yang mungkin kalau di luar sana nilainya sampai 1,5 juta. Ini kita berikan gratis untuk Bapak Ibu semua. Cara gampang, tinggal di screenshot aja. Nanti bisa hubungi Kakak Education Konsultan Inisiatif atau Kakak Speknya untuk mengetahui gimana sih cara ikut tes minat bakatnya dan konsultasi seperti apa. Jadi untuk kali ini aja kita kasihkan secara free. Dan ini hanya berlaku sampai 31 Mei Bapak Ibu. Jadi bisa di screenshot dan nanti bisa ditanyakan ke kakak education konsultan atau kakak speknya. Seperti itu. Oke, jadi udah hampir 1 jam, udah lewat 1 jam bahkan kita nggak kerasa nih Kak Aris diskusi di sini. Iya, Kak. Ada sepatah dua patah kalimat mungkin untuk Bapak Ibu semua di sana untuk bisa nih anak-anaknya atau putra-putrinya menjalani IB dengan lebih percaya diri. Mungkin bisa dikasih konklusinya seperti apa Kak Aris? Ya, Kak Hafiz, ya pesan saya adalah supporting 100% untuk putra-putri kita karena mereka pada dasarnya mempunyai potensial yang sangat bagus ya, Bapak dan Ibu ya. Kita sebagai orang tua ya, yuk kita sama-sama untuk memastikan putra-putri kita nantinya sukses di masa depannya, Kak Hafiz, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Aris buat ilmu-ilmunya hari ini gitu kan. Jadi pastikan nih Bapak Ibu mensupport untuk keinginan putra-putrinya seperti apa. Kita support baik dari mungkin pembelajarannya, mentalnya juga sehingga apa Ya, yang mereka targetkan bisa didapatkan juga seperti itu. Jadi terima kasih juga nih buat Bapak Ibu semua yang udah stay tune 1 jam dari tadi jam 10 untuk mengikuti webinar edukasi sensitif kali ini. Dan jangan lupa juga nih Bapak Ibu semua bisa follow sosial media Sinotif gitu kan. Sehingga bisa mengikuti nih kegiatan-kegiatan berikutnya dari Sinotif. Mungkin itu saja buat kita di webinar kali ini. Jangan lupa untuk ikuti webinar edukasi berikutnya dan jangan lupa untuk bergabung di Sinatif. Have a nice weekend. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kak Aris. terima kasih Bapak Ibu semua.